أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaha ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tuhfatur Rasyidah. Itu kitab seputar pembahasan mustalah hadis karya Asy-Syaikh Al-'Allamah Abdullah Al-Riyani waffaqahullah. Sekarang kita akan memasuki pembahasan yang baru, yaitu masih seputar menyendirinya seorang perawi. Pembahasan kali ini adalah berkaitan masalah hadis yang dikenal dengan hadis al-maqlub, hadis yang terbalik. Jadi seorang perawi menyendiri dengan suatu riwayat yang riwayatnya terbalik. Tentunya kalau riwayat terbalik itu bisa berakibat apa? Fatal. Sanadnya atau terkadang matanya. Jadi terjadi maqlub tersebut bisa terjadi pada sanad, bisa pula terjadi pada matanya. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini halaman 73 itu qala al-mu'allifu asbahullah mukhalafatur rawi biqalbin fi matnil hadis aw sanadih. Yaitu menyelisihinya seorang perawi atau menyendirinya seorang perawi biqalbin fi matnil hadis aw sanadih, dengan membalik matan hadis atau sanadnya. Contohnya Muhammad bin Abdullah, dia balik Abdullah bin Muhammad, kan jadi rusak nanti maknanya. Perawinya jadi enggak jelas gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian matanya sudah kita lewati dulu, contohnya apa? Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, terbalik. Seharusnya apa? Hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Paham ya? Itu juga termasuk, nah, barakallahu fikum, dikenal dengan apa? Maqlub, yaitu yang terbalik itu ima matanya ima apa? Ima sanadnya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Kata beliau, wa hadha wal maqlub, inilah yang dikenal dengan maqlub. Wal maqlub lughatan, maqlub secara bahasa adalah ismu maf'ulin minal qalbi. Jadi maqlub itu adalah apa ya? Secara bahasa ada ismu maf'ul dari kata al-qalbi, wa huwa tahawulu syai'an wajhih. Ya, yaitu berpindah sesuatu dari barakallahu fikum, dari sisinya atau dari arahnya. Jadi berpindah dari sisi aslinya menjadi yang lainnya. Seharusnya Muhammad bin Bashar bin Muhammad, dan terbalik. Paham ya? Seperti itu. Wastilahan, istilah ibdalu lafdin bi akhar, yaitu menggantinya satu lafaz dengan lafaz yang lain. Fi sanadil hadis atau matnih, baik dalam sanad hadis atau dalam matannya. Penting ini ya. Terjadinya terbalik ini, keterbalikan ini bisa terjadi pada sanad hadis, bisa pada matannya. Bitakdimin atau ta'khirin wa nahwih. Imma dengan apa? Terbaliknya dengan bentuk takdim. Nah, seharusnya diakhirkan dia dahulukan, atau ta'khir, seharusnya apa? Didahulukan dia akhirkan, misalkan seperti itu. Maksudnya terjadi keterbalikan. Terjadi keterbalikan. Bisa terjadi pada sanadnya, bisa terjadi pada apa? Matannya. Mohon insyaallah ya. Nah, kalau matan masyhur sudah kita lewati contohnya berkali-kali, nanti sebutkan juga, yaitu contoh hadis yang sering antum dengar dalam Sahih Muslim. Hatta la ta'lam shimaluhu hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, terbalik itu. Di dalam Sahih Bukhari lafaznya jelas, masyhur, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Kalau dalam Sahih Muslim kan hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, terbalik, maqlub. Paham ya? Nah, nanti akan disebutkan oleh beliau nanti. Jadi seharusnya kan hingga tangan kanannya, hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disediakan tangan kanannya. Tapi terbalik riwayatnya. Lafaz matan hadisnya terbalik. Hingga tangan kanannya tidak tahu apa yang disediakan tangan kirinya, terbalik. Seperti itu. Kita lihat. Faedah maqlubus sanad lahu suratan. Terbaliknya sanad itu ada dua bentuk. Terbaliknya sanad ada dua bentuk, perhatikan baik-baik. Pertama, an yuqaddima ar-rawi aw yuakhir fi ismi ahadir ruwat. Seorang perawi mendahulukan atau mengakhirkan salah satu nama perawi. Paham ya? Di salah satu nama para perawi ini apa? Mengedepankan atau mengakhirkan. Paham ya?
Contohnya Muhammad bin Abdullah, dia malah Abdullah bin Muhammad itu loh, paham ya? Dibalik gitu. Nah, itu seperti itu maklub. Ka hadits marwiyin an Ka'ab bin Murrah. Barakallahu fikum wasmu abi. Ana ulangi lagi, an yuqaddima ar-rawi aw yuakhir fi ismi ahadir ruwat wasmi abi. Seorang perawi mendahulukan atau mengakhirkan nama salah satu perawi dan nama bapaknya. Ditukar gitu. Muhammad bin Yusuf dibalik sama Yusuf bin Muhammad. Seakan-akan apa? Yusuf itu anaknya Muhammad, padahal Muhammad itu anaknya Yusuf bapaknya gitu ya. Itu tertukar, itu dibalik sama dia. Namanya maklub namanya ya. Namanya maklub. Naam. Ayo perhatikan. Kita lihat sini. Contohnya adalah hadis yang diriwayatkan dari Ka'ab bin Murrah. Fayarwihi an Murrah bin Ka'ab, terbalik. An Ka'ab bin Murrah ternyata diriwayatkan apa? Seorang perawi meriwayatkan dengan lafaz an Murrah bin Ka'ab. Terbalik enggak itu? Terbalik. Nama bapaknya jadi anaknya, kan itu. Terbalik antara bapak dan anaknya. Yang kedua, an yubdila rawi syakhsan bi akhar. Biqasdi al-ighrab. Seorang perawi menggantikan barakallahu fikum seseorang dengan orang lain. Maksudnya bagaimana maksudnya? Maksudnya seharusnya perawinya masyhur. Contohnya taruhlah Mahmud ya, dia ganti namanya Muhammad. Dia ganti dengan Muhammad. Sehingga orang bingung. Contohnya apa ini contohnya ini? Because di al-ighrab, untuk membikin asing. Membikin apa? Asing. Contohnya apa? Kisahnya Al-Imam Al-Bukhari ketika mana? Ketika pergi ke mana? Ketika hadir ke Baghdad. Saat itu beliau diuji dengan apa? Barakallahu fikum 10 ahlul hadis yang mereka memang sudah bisa dikatakan punya hafalan lah, menguji kekuatan hafalan Imam Bukhari. Masing-masing ahlul hadis tadi itu menyebutkan 10 hadis. Totalnya berapa hadis? 100 hadis, dibolak-balik. Sanadnya, matanya dibolak-balik. Paham ya? Itu namanya maklub. Tujuannya apa? Biqasdil ighrab. Maksudnya itu untuk membuat asing di pandangan orang gitu ya. Dan juga tujuan untuk imtihan, menguji Imam Bukhari. Paham ya? Tapi Imam Bukhari ternyata apa? Mereka enggak tahu rahasia di balik kekuatan hafalan Imam Bukhari. Nah, setelah disebutkan satu persatu Imam Bukhari itu mengatakan la adri, aku enggak tahu. Paham ya? Ternyata apa? Ternyata mereka merasa curiga, bagaimana Imam Bukhari katanya imam, hafidz, jabalul hifdz, tapi kenapa kok enggak tahu semuanya? Ternyata sanad yang kalian sebutkan itu anak enggak tahu, itu enggak benar. Yang benar seperti ini. Paham belum? Jadi yang tadi disebutkan tadi itu terbalik semua itu, keliru gitu loh. Yang benar seperti ini, yang terbalik sama beliau diulangi, yang benar pun juga beliau sebutkan. Sangat kuat hafalan beliau, barakallahu fikum. Naam. Syahidnya apa? Itu termasuk kisah yang dimasukkan oleh para ulama mengenai apa? Hadis maklub. Di antaranya apa? Tujuannya untuk imtihan, menguji barakallahu fikum kekuatan hafalan seorang muhaddits atau perawi. Kita lihat ka hadisin masyhur an Salim fayaj'aluhu an Nafi'. Ini juga tujuan ighrab ini untuk membuat orang itu asing. Setahu ana itu an Salim. Tapi kenapa ini an Nafi'? Jadi orang jadi bingung gitu loh. Ini contohnya. Contohnya hadis yang masyhur dari Salim. Salim itu kan anaknya siapa? Ibnu Umar. Nafi' maulanya. Masyhurnya itu dari Salim gitu loh. Fayaj'aluhu an Nafi'. Perawi ini menjadikan hadisnya dari Nafi', sehingga orang bingung, ini hadisnya kok an Nafi' ya, padahal yang masyhur itu an Salim. Nah, itu loh. Jadi ighrab kan, jadi merasa asing gitu ya. Nah, seperti itu. Wa mimman kana yaf'aluhu minal wadda'in, termasuk orang yang melakukan hal tersebut suka membuat apa? Barakallahu fikum, suka membolak-balikkan barakallahu fikum nama perawi, tujuannya dalam keadaan biar menjadi nampaknya asing. Dari kalangan wadda'in, dari kalangan para pemalsu hadis, Hamad bin Amr an-Nasibi wa Ibrahim bin Abi Hayyah al-Yas'a wa Buhlul ibn Ubaid al-Kindi. Ini orang-orang yang terkenal apa? Suka membuat apa? Hadis palsu. Nah, barakallahu fikum, memalsukan hadis. Naam. Kita lihat sini berikutnya, wa maqlubul matni aidan lahu suratan. Jelas tadi ya? Jadi maklubnya sanad, terbaliknya sanad ada dua bentuk. Terbaliknya sanad ada berapa bentuk? Ada dua bentuk. Bentuk pertama, barakallahu fikum, dia melakukan apa? Mendahulukan dan mengakhirkan nama perawi dengan nama bapaknya. Ditukar gitu. Paham belum? Muhammad bin Yusuf, bapaknya Yusuf, dibalik sama dia. Haddatsana Yusuf bin Muhammad. Nah, itu namanya yang pertama. Contoh yang pertama. Yang kedua, barakallahu fikum, seorang perawi tersebut menggantikan apa? Menggantikan nama perawi menggantikan nama perawi dengan perawi yang lain, dengan nama yang lain, sehingga apa? Nampaknya asing.
Karena yang masyhurnya misalkan taruhlah tadi apa? An Salim diganti An Nafi', sehingga orang ketika melihat dan membaca nampaknya asing gitu. Paham ya? Nah, sekarang maqlubul matan. Kalau matan terbalik itu maksudnya bagaimana? Kita lihat sini. Nah, barakallahu fikum. Pertama, bentuk yang pertama an yuqaddima ar-rawi wa yu'akhir fi ba'dil matn hadis. Ya, seorang perawi mendahulukan atau mengakhirkan, mengedepankan atau mengakhirkan sebagian matan hadis. Contohnya tadi itu. Ya, contohnya, nah barakallahu fikum hafizakumullah, nam hatta la ta'lam yaminuhu ma tufiq shimaluh. Itu kan terbalik. Karena biasanya yang orang kalau berinfak itu pakai tangan mana? Biasanya tangan kanan. Nah, itu malah terbalik lafaznya hatta la ta'lam. Nah barakallahu fikum, hatta la ta'lam yaminuhu ma tufiq shimaluh. Sampai tangan kanannya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya, terbalik. Ya enggak? Kita lihat. Yang kedua, an yaj'al ar-rawi matna haditsin li akhar. Yang kedua bentuknya, kalau pertama jelas tadi ya. Ya seorang perawi nah mendahulukan atau mengakhirkan matan hadis. Dibalik sama dia. Seharusnya diawalkan, diakhirkan sama dia. Seharusnya diakhir, diawal sama dia. Diawalkan sama perawi tadi. Yang kedua, an yaj'al ar-rawi matna haditsin li akhar. Seorang perawi menjadikan apa? Matan hadis nah barakallahu fikum untuk sanad yang lain. Paham belum? Nah barakallahu fikum. Maksudnya apa? Maksudnya wa isnadahu li matan akhar. Maksudnya haddatsana fulan, haddatsana alan, sanadnya ini aslinya untuk hadis B misalkan. Dia jadikan malah untuk hadis C gitu loh. Paham ya? Kemudian yang seharusnya sanadnya untuk hadis C malah dia gantikan untuk hadis B, dibalik sama dia. Sanadnya bagus, sanadnya. Cuman apa? Cuman matanya ditukar itu loh. Paham belum? Ada dua sanad, sanad A sama sanad B. Paham belum? Sanad A ini matanya itu seharusnya kan sesuai dengan yang ada dalam sanad itu. Dia malah matanya diambil dari sanad B gitu loh. Yang sanad B matanya ngambil dari sanad yang A tadi, dibalik sama dia. Paham belum? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. An yaj'al ar-rawi matan haditsin li akhar. Seorang perawi menjadikan matan hadis untuk sanad yang lain. Wa isnadahu li matan akhar. Dan sanadnya untuk matan yang lain. Paham ya maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi nah, barakallahu fikum matannya itu, matan hadisnya itu mengambil sanad yang lain. Bukan sanad asli matan itu. Atau apa barakallahu fikum atau sanadnya untuk matan yang lain. Ini dibalik. Insyaallah mafhum soalnya ya. Alhamdulillah. Jadi sanadnya bagus, bisa jadi muttasil bersambung, cuman matanya ini yang nah barakallahu fikum dia apa? Balik. Naam. Waqad yaf'alu ikhtibaran li hifdzil muhaddits ini. Contohnya tadi itu ya. Terkadang waqad yaf'alu, terkadang dilakukan seperti ini ikhtibaran. Perhatikan baik-baik. Terkadang seperti ini dilakukan apa? Dalam rangka untuk ikhtibaran, yaitu untuk apa? Menguji. Menguji apa? Hafalan seorang muhaddits, bagaimana kekuatan hafalannya. Paham ya? Diuji dengan cara dibolak-balik tadi itu. Sanadnya dibolak-balik dengan matan yang lain. Contohnya kisahnya siapa tadi? Imam Al-Bukhari. Na'am barakallahu fikum. Imam Bukhari jangan dilawan ya, beliau digelari Jabal Hifdz itu enggak sembarangan. Kalau antum posisinya misalkan bukan pakar dalam ilmu hadis, menentang beliau dalam masalah hadis, ya terkalahkan gitu. Bagaikan apa kemarin? Nanduk apa gunung, patah tanduknya ini istilahnya gitu. Nah, kita lihat di sini. Misal contohnya ma akhrajahu Muslimun, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Haddatsani Zuhair bin Harb wa Muhammad bin Musanna jami'an an Yahya Al-Qattan. Yahya bin Sa'id Al-Qattan qala Zuhair haddatsana Yahya bin Sa'id an Ubaidillah akhbarani Khubayb ibn Abdurrahman an Hafs ibn Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Siapa 7 orang tersebut? Kita lihat di antaranya yang terbalik adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluh. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Paham ya? Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, barakallahu fikum dengan lafaz terbalik. Dengan lafaz apa? Dengan lafaz terbalik. Nah, seharusnya yang sahih yang masyhur di dalam Sahih Bukhari nanti. Kita lihat penjelasannya nanti ya. Kita lihat sini.
Termasuk salah satu orang yang akan mendapatkan naungan di suatu hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Taala adalah warajulun, seseorang tasaddaqa. Seseorang yang dia bersedekah bisedaqatin dengan suatu sedekah, bersedekah dengan suatu sedekah, fa akhfaha, dia menyembunyikannya, enggak ditampakkan. Hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, sampai-sampai tangan kanannya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya. Terbalik ini kan berarti? Nah, barakallahu fikum, terbalik. Naam. Jadi kalau terbalik seperti ini kan keliru juga nanti, merusak. Kita lihat sini, qala wa haddatsana Yahya bin Yahya, qala qara'tu 'ala Malik an Khubayb bin Abdurrahman an Hafiz bin Asim an Abi Sa'id al-Khudri aw an Abi Hurairah annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimithli hadithi Ubaidillah wa qala wa rajulun mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi wa hiya fil Muwatta. Ini nah barakallahu fikum hafizakumullah, contoh yang berikutnya. Nah, kita lihat sini. Dan dari hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu anhu atau hadisnya Abi Sa'id al-Khudri, beliau berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan semisal hadis Ubaidillah yang di atas itu. Sebutkan juga wa rajulun mu'allaqun bil masjid. Ada salah seorang lelaki yang apa? Yang hatinya itu terikat dengan masjid. Idza kharaja minhu hatta ya'uda ilaihi. Apabila dia itu keluar dari masjid sampai dia kembali ke masjid lagi. Paham ya? Nah, seperti itu. Sangat terikatnya itu ya. Wa akhrajal Bukhari 'ala shawab. Penting ini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis tapi berdasarkan yang sahih. Ingat-ingat dalam Sahih Muslim tadi terbalik. Dalam Sahih Muslim terbalik. Nah, barakallahu fikum, Imam Bukhari mengeluarkan dengan lafaz yang benar. Haddatsana Muhammad bin Bashar. Bundar. Apa itu bundar? Apa itu bundar Pak Jani? Wasi'ul ilm, luas ilmunya. Muhammad bin Bashar, seorang perawi yang barakallahu fikum terkenal. Beliau termasuk salah satu muridnya Yahya bin Sa'id Al-Qattan rahimahullah taala. Mulazamah, duduk bersama beliau mencari ilmu, menuntut ilmu selama 20 tahun. Sebutkan dalam terjemahnya seperti itu ya. Naam. Muhammad bin Bashar Bundar. Kalau Muhammad bin Ja'far apa? Gundar. Gundar itu suka membuat gaduh, membuat ribut, tapi muhaddits. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Naam. Qala haddatsana Yahya an Ubaidillah qala haddatsani Khubayb bin Abdurrahman an Hafiz bin Asim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu bil lafzi, dengan lafaz yang berbeda, lafaz yang benar, la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh ini. La ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuh. Hingga tangan kirinya itu enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Ayo perhatikan baik-baik. Ayo. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainah. Nah, barakallahu fikum. Dan seorang lelaki yang dia itu berzikir kepada Allah taala hingga apa? Dalam keadaan sendirian hingga matanya mengeluarkan air mata. Paham ya? Hingga mengeluarkan air matanya gitu aja ya. Jadi syahidnya di sini dalam Sahih Bukhari dengan lafaz yang benar, yaitu hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya. Kalau dalam Sahih Muslim terbalik, maklub. Dalam Sahih Muslim terbalik. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Qala An-Nawawi fi Sahih Muslim, hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, hakadha waqa'a fi jami'in nusakhil Muslim fi biladina wa ghayriha. Masyaallah. Dijelaskan lagi nih. Imam Nawawi mengatakan di dalam syarah Sahih Muslim, lafaz hatta la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, hingga tangan kanannya enggak mengetahui apa yang diinfakkan tangan kirinya. Kata beliau, seperti inilah yang telah terjadi di seluruh cetakan-cetakan barakallahu fikum Sahih Muslim di negeri kami dan juga yang lainnya. Wa qad naqalahu al-Qadhi an jami' riwayatin Sahih Muslim. Seperti itu pula, demikian pula dinukilkan oleh Al-Imam Al-Qadhi. Nah, barakallahu fikum. Al-Qadhi siapa ini? Al-Qadhi siapa Fajri? Yang sering dinukilkan Imam Nawawi dalam syarahnya. Al-Qadhi Iyad. Naam. An jami' riwayatin Sahih Muslim. Jadi juga Al-Imam Qadhi ini menukilkan dari seluruh riwayat-riwayat cetakan Sahih Muslim, riwayat Muslim, la ta'lam yaminuhu ma tunfiq shimaluhu, terbalik gitu loh. Hingga tangan kanannya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kirinya, terbalik. Seharusnya kalau berinfak yang ma'rufnya itu dengan tangan apa? Abdurrahman. Kanan, ini terbalik di sini. Dan lihat, was sahih al ma'ruf, dan yang sahih yang ma'ruf, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiq yaminuhu. Hingga tangan kirinya enggak tahu apa yang diinfakkan tangan kanannya, itu yang ma'ruf.
Hakadha rawahu Malikun fil Muwatta. Demikianlah yang diriwayatkan Imam Malik dalam Muwatta wal Bukhari fi Shahih, dan juga Imam Bukhari dalam sahihnya. Imam Malik termasuk bagus juga ya. Di dalam kitab Muwatta'nya itu asarnya, kemudian juga hadisnya itu bisa dikatakan kuat sekali. Dulu aja sebelum munculnya Sahih Bukhari, Sahih Muslim, yang diakui oleh para ulama apa? Yang paling sahih setelah Al-Qur'an Karim, Muwatta. Nah, barakallahu fikum. Tidak ada apa? Nah, barakallahu ma min kitabin tahta adimis sama asah min Muwatta' Malik. Nah, ba'da kitabillah jalla wa ala. Semaknanya itu. Tidak ada satu kitab pun, kitab hadis yang lebih sahih di bawah kolong langit ini melainkan Muwatta' Malik. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya, Pak. Nah, barakallahu fikum, melainkan Muwatta' Imam Malik. Itu dulu sebelum munculnya Sahih Bukhari sama Sahih Muslim. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Mahum insyaallah ya. Setelah munculnya Sahih Bukhari sama Sahih Muslim barulah barakallahu fikum kitab Muwatta' tersebut tersaingi atau bisa dikatakan terkalahkan. Kita lihat sini. Wa ghairuhuma minal a'immah, dan selain keduanya dari kalangan imam yang ada, wa huwa wajhul kalam. Inilah sisi pembicaraan. Yang sahih apa? Yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari ya. Li'anna al-ma'rufa fi nafaqah fi'luha bil yamin, karena termasuk perkara yang ma'ruf. Yang namanya nafkah itu mengerjakannya dengan tangan kanan itu ya. Nah, barakallahu fikum, na'am, dengan tangan kanan. Qala al-qadhi, berkata al-qadhi Iyad rahimahullah, wa yashbihu an yakuna al-wahamu fiha minan naqilin an Muslim la min Muslim. Penting ini. Imam Qadhi Iyad mengatakan, dan bisa jadi, nah barakallahu fikum, ini ada semacam kemiripan. Terjadi kekeliruan ini, kesalahan ini bukan dari Imam Muslim, tapi dari orang-orang yang menukilkan Imam Muslim. Paham ya? Dari orang-orang yang menukilkan dari Imam Muslim, bukan dari Imam Muslim sendiri. Paham ya? Nah, barakallahu fikum ya. Naam. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Bidalil idkhalihi ba'dahu hadis Malik rahimahullah. Dengan dalil apa? Memasukkannya setelahnya, yaitu hadis Imam Malik rahimahullah taala, wa qala bimisli hadis Ubaid, dengan yang semisal hadisnya Ubaid. Menunjukkan bahwasanya kekeliruannya itu bukan dari Imam Muslim, tapi dari orang-orang yang menukilkan dari Imam Muslim. Faham maksudnya ya? Seperti itu. Nah, kita lihat. Wa bayyana al-khilafa fi qaulih, dan telah menjelaskan perselisihan dalam ucapannya, wa qala wa rajulun mu'allaqun bil masjid idza kharaja minhu hatta ya'ud. Dan seorang lelaki yang hatinya terikat dengan masjid apabila dia keluar dari masjid sampai dia kembali. Falau kana marwahu mukhalifan li riwayat Malik lanabbaha alaihi kama nabbaha ala hadza. Kalau seandainya yang beliau riwayatkan itu menyelisih terhadap riwayat Malik, niscaya dia akan menjelaskan sebagaimana dia menjelaskan mengenai hal ini. Faham maksudnya ya? Jadi kesimpulannya, keterbalikan riwayat tersebut bukan dari Imam Muslim, tapi dari orang-orang yang menukilkan dari Imam Muslim. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fiikum ya wa na'am. Mafhum Ibrahim? Ya wa na'am. Kita lihat sini. Qala al-mu'allif asbahullah, yang berikutnya, mukhalafatur rawi fi kitabihi imma bitaghyir harfin aw hurufin ma'a baqa'i suratul khatti fi siyaq. Penting sekali ini juga. Namanya tashif sama tahrif. Tashif sama tahrif. Nah, kalau lahan itu kan dalam istilah Arab, lahan itu kekeliruan dalam berucap. Kalau tashif kekeliruan dalam menulis. Kalau tahrif nanti kekeliruan dalam apa? Harokat. Paham ya? Itu penting juga ya, istilah-istilah seperti itu. Kita lihat sini. Yang berikutnya, mukhalafatur rawi, yaitu penyelisihannya seorang perawi fi kitabih, di dalam kitabnya. Di dalam kitabnya ada penyelisihan. Dengan cara apa? Bentuknya apa? Imma bitaghyir harfin, dengan mengubah huruf. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, au hurufin, atau hurufnya yang diubah bukan hanya satu saja, lebih dari itu. Paham ya? Dengan mengubah satu huruf atau lebih dari satu huruf. Ma'a baqa'i suratul khatti fi siyaq, tapi masih apa? Dalam keadaan bentuk tulisannya itu masih ada. Bentuk tulisannya masih tetap ada. Karena zaman dulu itu kan enggak ada apa? Titik. Ya enggak? Zaman dulu enggak ada titik. Harokat pun juga enggak ada dulu. Paham ya? Sebelum diletakkan oleh para apa? Para a'immah. Nah, barakallahu fikum. Setelah diletakkan para imam baru muncullah titik dan juga harokat. Dulu menggunakannya itu mu'jamah, muhmalah, lafaz seperti itu. Mu'jamah itu ada titiknya, muhmalah tanpa titik. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Naam. Kita lihat maksudnya bagaimana? Fa in kana fi naqti, nah, kalau seandainya terjadinya pada titik, fa yusama al-musahhaf. Namanya apa? Al-musahhaf. Nah, barakallahu fikum, namanya al-musahhaf. Kalau terjadinya pada titiknya.
Wa in kana fi syakl, kalau seandainya terjadi pada harakat fa yusamma al-muharraf, dinamakan muharraf. Tahrif, tashif, kalau tashif itu biasanya pada tulisannya. Tapi mengenai apa di sini? Titiknya. Wa in kana fi syakl, kalau harakatnya yusamma al-muharraf. Fal musahhaf lughatan, ini perhatikan baik-baik. Mushaf secara bahasa adalah ismu maf'ulin min tashif. Sahhafa yusahhifu tashifan. Ismu maf'ul dari tashif bahwa al-khata' fi sahifah, yaitu kekeliruan di dalam apa? Lembarannya. Maksudnya lembaran bagaimana? Lembaran tulisan titiknya itu maksudnya. Wastilahan secara istilah, maka at-taghyiru fihi binisbati ila naqtil huruf ma'a baqa'i suratil khatti, masyaallah. Secara istilah perhatikan baik-baik itu, yaitu kekeliruan yang apa? Yang perubahan tersebut dinisbahkan kepada titik hurufnya. Huruf itu kan ada titiknya sebagian ya. Nah, seharusnya kha jadi jim. Kan berubah itu kan, sudah berubah. Nah, bersamaan apa? Bentuk khatnya itu masih gitu loh. Bentuk khatnya itu tetap ada. Contohnya sekarang barakallahu fikum wa jazakumullah. Nah, barakallahu fikum, taruhlah yang semisal, nah barakallahu fikum, bentuk khatnya itu sama, tapi karena terbedakan dengan titik bacanya beda. Apa contohnya? Bentuknya itu kalau ditulis sama, cuman yang bedakan titik. Contohnya apa contohnya? Hablun. Hablun sama jabalun. Hablun sama jabalun kalau antum tulis tanpa titik sama enggak bentuknya? Sama enggak? Sama. Tapi bedakan titik, nah itu. Paham belum? Seharusnya hablun malah dikasih titik. Jadi jabalun. Kan itu. Harakatnya enggak ada. Tapi kalau harakat dihilangkan, titik dihilangkan, bentuknya sama enggak tulisannya? Sama enggak? Sama. Hablun, jabalun. Coba antum bayangkan. Hablun sama jabalun. Bentuk tulisannya sama, yang bedakan titik sama harakat. Nah, itu maksudnya. Contohnya seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Misalhu al-Awwam bin Murajim wal Awwam bin Muzahim. Nah, ya kan? Antum lihat ini. Murajim sama Muzahim, sama enggak bentuknya tulisannya? Sama enggak bentuknya tulisannya, Abdullah? Sama enggak? Bentuk tulisannya sama enggak? Hah? Perhatikan. Ini biar bisa. Muzahim dan Murajim sama enggak bentuk tulisannya? Bisa? Sama, yang bedakan titik dan harakatnya. Antum lihat itu, titik dan harakatnya. Murajim jimnya ada titiknya. Muzahim zai itu seharusnya ra, bentuknya kayak ra ada titik, kan itu. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, kita lihat sini. Murajim dengan muzahim. Tulisannya sama tulisannya, bedakan titik sama harakat itu, penting sekali itu. Nah, al-muharraf, sedangkan muharraf lughatan ism maf'ul min tahrif, min at-tahrif wa huwa at-taghyir. Muharraf itu ism maf'ul dari tahrif, artinya taghyir, perubahan. Wastilahan secara istilah, maka at-taghyiru fihi binisbati ila syakl harf ini. Adapun secara istilah adalah yang apa? Yang perubahannya itu dinisbahkan kepada harakat hurufnya. Huruf itu kan kalau enggak ada harakatnya enggak bisa dibaca. Iya enggak San? San. Huruf itu kalau enggak ada harakatnya bisa dibaca enggak? Kalau enggak ada harakatnya bisa dibaca enggak? Huruf ketika enggak ada harakatnya bisa dibaca enggak? Kan enggak bisa aslinya. Paham ya? Nah, dia kembali ke namanya, ha. Ya enggak? Jim. Kan itu. Dikasih harakat baru ja, ju, ji. Misalkan seperti itu kan itu. Nah, harakat penting. Nah, ini muharraf, na'am barakallahu fikum, itu kekeliruan yang terjadi pada apa? Pada harakat huruf. Ma'a baqa'i suratul khatti, tapi masih tetap bentuk tulisannya itu sama gitu loh. Paham belum? Hablun sama jabalun tadi itu. Hablun sama jabalun itu kan ada nuktahnya, ada titiknya, ya enggak? Atau contohnya gini, asadun sama usudun. Asadun sama usudun sama enggak tulisannya? Abdul Aziz. Sama. Yang membedakan apa? Harakatnya. Asadun mufrad, usudun jama', itu loh. Paham belum? Ayo na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Misalhu Asim al-Ahwal wa Wasil al-Ahdab. Wasil al-Ahdab. Ini contohnya ya. Contohnya syakl bentuk hurufnya, nah barakallahu fikum, berubah. Apa syakl huruf berarti bentuk hurufnya ya, mungkin kemungkinan bentuk hurufnya. Jadi perubahan itu dinisbahkan pada bentuk hurufnya. Jadi bentuk hurufnya berubah sehingga bacaannya pun berubah, tapi bentuk khat tulisannya itu tetap seperti aslinya, tapi sini enggak sama ya sini kelihatannya.
Kalau harokatnya mungkin harokatnya ya. Kalau yang pertama tadi kan nah barakallahu fikum titiknya. Kalau yang kedua itu yang ma'ruf harokatnya, setahu harokatnya. Tapi di sini kok enggak mirip ya, tapi enggak masalah kita baca aja. Asim al-ahwal dengan wasil al-ahdab. Mirip-mirip ya, tapi beda hurufnya, beda harokatnya. Naam. Tanbihun peringatan, at-tashifu wa tahrifu kilahuma yaqa'ani fil isnad wa kadzalika yaqa'ani fil matan. Kekeliruan tahrif atau tashif ini terjadi dua-duanya, bisa pada matan, bisa pada sanad. Nah, barakallahu fikum, untuk kesimpulannya berarti sudah kita selesaikan itu ya. Nah, untuk pembahasan yang baru insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Jadi kesimpulannya semuanya dalam bagian itu ya. Nah, at-ta'n fi dhabtir rawi, yaitu celaan atau kritikan atau jarah. Nah, kepada apa? Mengenai kekuatan hafalan seorang perawi, sebabnya banyak sekali. Di antaranya adalah fuhsyul ghalat, kekeliruan yang parah, yang kemudian ghaflah, lalai, kemudian al-waham, kekeliruan, kemudian apa jeleknya su'ul hifdz, jeleknya hafalan, kemudian mukhalafah listiqat, yaitu penyelisihan seorang perawi terhadap perawi-perawi yang thiqah yang lainnya. Nasallahu alaihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin.